Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mendukung channel ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa sih yang menjadi ketakutan bagi setiap mereka sehingga menolak pendirian gereja secara khusus di Cilegon dan juga di seluruh Indonesia ini. Makanya saya kalau mendengar istilah Islamfobia itu sebenarnya tidak ada, tetapi yang ada adalah Kristenfobia. Nah, kembali kepada topik kita pada hari ini, apa sih yang menjadi ketakutan-ketakutan atas berdirinya gereja di Indonesia ini? Ada banyak penolakan-penolakan untuk berdirinya gereja, bahkan susah untuk mendapatkan izin bagi gereja berdiri di tanah di negeri Indonesia ini. Padahal kalau kita melihat Indonesia ini penuh dengan kemajemukan, berbeda-beda suku, bahasa, bahkan agamanya tentunya harus saling menghargai dan menerima keberagaman yang ada di Indonesia ini. Saya kalau memperhatikan apa sih yang menjadi ketakutan berdirinya gereja di Indonesia ini, saya masih belum menemukan. Kalau memang dari segi mengganggu orang lain, tentunya di dalam kekristenan tidak ada yang namanya mengganggu ketenangan dari orang lain. Ya, kalau kita melihat pengakuan dari tretan Muslim di sini, kita dapat menemukan pengakuan bahkan agama yang dipercaya olehnya sendiri itulah yang lebih berisik daripada kekristenan. Kalau dalam kekristenan mungkin yang terganggu yang rumah-rumah masyarakat yang di sekitar dekat gereja itu sendiri. Ya, tidak mengganggu keluar karena peribadatan yang ada dalam kekristenan tidak memakai toa yang harus didengar oleh banyak orang, bahkan ke wilayah-wilayah yang lain. Jangan ibadah di sini, gak ada izinnya. Saya sih asal tidak mengganggu. Meski kalau ngomong berisik, lebih berisik. Iya, maksudnya pakai speaker apa 5 kali sehari. Kita harus jujur aja kan. Itu lebih berisik. Makanya saya kalau selama misalnya teman-teman Kristen mau ibadah di rukonya, meskipun berisik, seberisik apa sih? Tapi memang kalau ngomong sound system lebih bagus teman-teman Kristen sih kalau ngomong sound system Gitu ya. Pasti JBL gitu kan. Terus apa Pioneer kalau dari teman-teman Terus diupdate lagi begitu ya. Terus diupdate ya. Dan di tempat-tempat mewah begini, kalau teman-teman saya kan pakai speaker-speaker yang triple doang kan. Kita bubarin gereja, bubarin orang ibadah. Alasannya selalu pasti gak ada izinnya. Ya kalau nggak ada izinnya dibantu dong, dibantu dikasih izin. Nah, kalau dari segi pengaruh iman, ya saya juga menganggap bahwa itu tidak masuk akal. Karena kalau orang punya iman yang kuat, orang punya iman yang teguh kepada agama yang dipercaya, tentunya tidak akan terpengaruh dan dia akan tetap beriman sedemikian terhadap Tuhan yang dia imani, terhadap agama yang dipercaya. Ya, kalau masalah iman saya rasa itu tidak masuk akal. Nah, namun satu hal penting yang perlu kita ingat di dalam iman kekristenan kita, mengapa mereka menekan kita, mengapa mereka seakan-akan dalam tanda kutip menganiaya kita sehingga gereja tidak bisa berdiri di negeri ini. Tentunya kita yakin dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Bahkan janjinya, apa yang telah difirmankan melalui kitab suci itu akan digenapi.
Saya yakin dan percaya mengapa pendirian gereja, bahkan orang-orang Kristen mengalami tekanan di negeri ini, karena Alkitab telah lebih dulu menubuatkan sebelum kita ada. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, di sini perikop Alkitab mencatat dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Firman Tuhan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Ayat 19, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Jadi jelas ya guys, bahwa mengapa dunia atau orang-orang di luar sana membenci kekristenan, mengapa mereka menekan kita, dalam tanda kutip menganiaya kita, yaitu ada kesulitan beribadah, kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah, yaitu khususnya gereja, baik dimanapun di seluruh Indonesia ini. Tentunya Alkitab sudah berfirman terlebih dahulu, sebelum kita ini, generasi yang baru ini ada di dalam dunia ini. Alkitab sudah memberitahukan, Alkitab sudah mengajarkan kepada setiap kita. Maka dari itu kita tidak heran kalau di mana-mana mengalami kesulitan di dalam mendirikan rumah ibadah, kesulitan untuk beribadah, mereka membenci kita, mereka menekan kita, bahkan menganiaya kita. Sebab apa? Alkitab sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang percaya dan mengasihi Tuhan, tetap beriman, tetap percaya kepada Yesus Kristus yang telah memilih kita, karena kita bukan dari dunia, maka dari itu dunia membenci kita. Oleh sebab itu, mari kita terus setia, terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan yang memberikan kelegaan bagi setiap kita. Bahkan Dia yang menjamin kita, memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab Dia telah mati untuk kita, dan Dia tidak mati, tapi Dia pada hari yang ketiga Dia bangkit. Itulah yang menunjukkan bahwa Dia menang atas maut, dan Dia layak untuk memberikan kita jaminan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. God bless you.